Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdahum wa ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu khususan mereka dari kitab Syekh bin Abdullah bin Sa'id al-Khazrami asy-Syafi'i asy-Syaikh al-'Allamah Muhammad Nawawi al-Bantani asy-Syafi'i bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Langsung yang pasal faslun fi syurutit tahrimi letaknya itu. Karena yang lanjutannya kemarin itu hanya membahas dari sisi bahasa lafaz qad. Langsung faslun fi syurutit tahrimi. Ya, ketemu. Faslun fi syurutit tahrim. Man, wes man. Ada 557 pinggir di atas man. Ada bacaan faslun. Pinggir, sebelah kanan, sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Allahu akbar. Faslun fi syurutit tahrimi. Pasal dalam membahas syarat-syarat takbiratul ihram. Wes temu. Biasanya pasal ini ono tanda dalam kurung apa ya? Ya Pak Ji ya. Tanda dalam kurung kan. Kalau iman mah masih bingung dia. Udah belum man? Sebelah kanan. Oh, sebelah kanan. Sebelah kiri kalau dia mah Pak Eko. Sebelah kiri. Nah, ntar kalau udah wallahu alam shawab baru ketemu dia. Andanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun pasal fi syurutit tahrimi dalam menjelaskan tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Syurutu takbiratil ihrami, beberapa syarat takbiratil ihram. Sittata asyara itu ada 16 syaraton syaratnya. Bal bahkan sab'ata asyara 17. Kalau penulis Matan Sabinah mengatakan 16. Tapi Imam Nawawi selaku penyarah atau penjelas penulis kitab Kasyifatus saja yang kita pelajari itu bilangnya 17, berarti nambah 1. Bal sab'ata asyara, bahkan ada 17. Ini talla apabila hilang wahidun, satu saja, minha dari 16 atau 17 itu, lam tan akid, maka tidak sah as-sholatu, sholatnya. Takbiratul ihramnya syaratnya banyak banget. Hilang satu, sholatnya batal. Padahal selama ini gampang banget ya sahabat. Maka semakin kita ngaji semakin kelihatan bodohnya kita. Ya selama ini takbiratul ihram asal gini tok kan ya. Ya ya wis ya. Ternyata syaratnya ada sampai 16 atau 17 ya. Itu baru kitab ini, belum yang kitab yang itu Ghayatul Muna itu lebih tebel, itu sama dengan bahasanya ini. Hanya ibarat dulu matematika itu hanya tambah-tambahan, nanti ada naik kan gitu ya.
Tapi kan judulnya tetap matematika juga. Tingkat SD, SMA, SMP, SMA maupun perguruan tinggi ya sama matematika. Tapi ada penjelasan makin jelas lagi. Al-awalu yang pertama, antaqa'a halatal qiyami fil fardhi. Antaqa'a hendaknya letaknya takbiratul ihram itu halatal qiyami pada posisi berdiri fil fardhi dalam sholat fardhu. Bagi yang mampu tentunya. Bagi yang mampu takbiratul ihram itu kalau sudah dalam posisi berdiri bagi sholat fardhu. Tapi kalau sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk walaupun masih kuat. Tapi saya sendiri belum pernah. Misalnya sholat sunnah gitu, pakai duduk belum pernah. Padahal boleh. Misalnya terawih dari awal sampai akhir duduk terus boleh. Cuman karena nggak umum nanti ya orang udah gempor apa ya sholat. Duduk terus sholatnya nggak bangun-bangun timbul suudon. Artinya ba'da'il intisabi setelah tegak. Pokoknya kalau berdiri ya pas posisi tegak, posisi berdiri tegak. Wal usuli dan nyampe ila mahallin ke satu posisi tujzi'u fihil qiraah yang cukup untuk membaca. Artinya membaca takbirnya itu. Misalnya nanti habis takbir kok langsung duduk lagi, tidak apa-apa. Yang penting pas ketika takbir kalau memang masih kuat diusahakan berdiri. Allahu Akbar kok kakinya gemeretek ya wis lumpuh. Rapopo yang penting ketika pas takbir itu dalam posisi berdiri. Ini syarat yang pertama. Wasani yang kedua antakuna bil arabiyyati. Takbiratul ihram itu dengan memakai bahasa Arab. Artinya lil qadiri 'alaiha bagi orang yang mampu, yang bisa. Misalnya ada orang baru belajar sholat, tapi kalau orang sekarang ya segoblok-gobloknya kalau Allahu Akbar bisa ya. Wong yang non muslim aja pinter-pinter kok ya. Takbiran ya sampai walillahil hamd. Pada hafal lah ya. Lah umpama orang pedalaman, orang Badui mana dia baru kenal Islam, belajar sholat ya wes sebisa-bisanya. Kalau Badui apa bahasanya Sunda ya? Allahu Akbar kalau bahasa Sunda gimana man? Enggak pakai bahasa Sunda, Allahu Akbar apa bahasa Arab mana? Kalau Indonesia Allah Maha Besar, Allah Maha Ageng. Umpama wong memang dia dari apa? Badui ya. Badui dia baru masuk Islam, baru belajar sholat, Allahu Akbar belum bisa, ya wes sebisanya Allah Maha Ageng gitu ya Mas. Maha Ageng. Nek orang Betawi Allah gede banget. Lah Betawi kan bahasanya begitu Pak dia. Iya. Allah gede banget. Gede amat atau gede banget. Kalau anak sekarang mah gede bingit. Yang belum bisa ya wes. Wasalisu syarat yang ketiga antakuna bilafzil jalalah, yaitu dengan menggunakan lafzul jalalah, lafaz Allah itu. Artinya fala yasihu maka tidak sah ar-Rahmanu Akbar. Lafaz Allah diganti dengan ar-Rahman, itu tidak sah. Li adami lafzil jalalati, karena tidak adanya lafzul jalalah. Lafzul jalalati lafaz Allah. Harus ada lafaz Allah. Warabi'u dan syarat yang keempat kaunuha, keadaan kondisinya bilafzi akbar, dengan lafaz akbar. Fala yakfi maka tidak cukup alias belum memenuhi syarat Allahu kabir. Kalau kabir itu artinya besar, kalau akbar maha besar. Seandainya pakai Allahu kabir
belum memenuhi syarat. Li fawatit ta'zim, karena tidak adanya pengagungan. Ta'zim memuliakan atau mengagungkan. Al-khamisu yang kelima, at-tartibu urut bainal lafdhaini, di antara dua lafaz itu. Lafaz Allah dan akbar. Fala yakfi, maka tidak memenuhi syarat akbaru Allah. Dibalik. Kalau dibalik yo enggak sah. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya kalau dibalik itu yuhillu, menghilangkan bitakbiri, disebut menghilangkan yang disebut dengan takbir. Bihilafi nadhirihi fis salam, berbeda dengan pandangan masalah salam. Kalau salam kan assalamu alaikum, seandainya dibalik alaikum assalam boleh. Iya, jadinya ya yang jawab itu. Seandainya lo pas sholat itu assalamualaikum, kok dibalik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Cuman ya nggak umum aja ya. Apalagi imam gitu ya. Tiba-tiba kan waalaikumsalam, loh itu jawab salamnya siapa? Lah dari belakang kalau teriak subhanallah, subhanallah. Oh, ntar ada yang teriak gitu ya man ya. Fala yadurru fihi, maka tidak mengapa fihi, di dalam salam, taqdimul khabar alal mubtada, mendahulukan khabar daripada mubtada. Mubtada khabar itu kan istilah dalam ilmu nahwu. Kalau bahasa Indonesia ya subjek predikat. Kita mendahulukan predikatnya daripada subjeknya boleh. Kalau dalam salam berarti waalaikumsalam. Li'annahu la yuhillu, karena sesungguhnya model dibalik itu la yuhillu, tidak menghilangkan bisalami, dengan yang disebut salam. Fa'in ata, seandainya seseorang mendatangkan atau membaca bilafzi akbar, dengan lafaz akbar, sanian yang kedua, ka'an qala, seperti misalnya dia membaca akbar Allahu akbar, akbarnya dibaca dua kali. Fa in qasada bilafzil jalalah al-ibtida, kalau ia memaksudkan menyebut lafaz jalalah itu sebagai al-ibtida, pemula, sahha, maka tetap sah. Tapi kok ya aneh-aneh meneh. Akbar Allah akbar, lah kok aneh-aneh meneh. Ya enggak mungkin. Ya enggak umum, tapi mungkin ya siapa tahu ada orang yang pengen begitu, ya serapopo sah. Wa illa, kalau tidak fala. Kalau tidak tujuannya lafzul jalalah fala, maka ya tidak sah. Wasadisu yang keenam, alla yamudda, hendaknya tidak memanjangkan hamzatal jalalah, hamzahnya dalam lafaz Allah. Jadi tidak boleh memanjangkan huruf hamzahnya dalam lafaz Allah. Jadi kalau membacanya Allah salah, bahkan sholatnya tidak sah alias batal. Karena kalau Allahu Akbar dengan Allahu Akbar beda artinya. Kalau Allahu Akbar, A-nya dibaca pendek, itu artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau A-nya dibaca panjang, Allahu Akbar, itu apakah Allah Maha Besar. Jadi seakan-akan malah mempertanyakan, apa benar Allah itu Maha Besar? Karena A yang dibaca panjang itu dinamakan A atau huruf istifham. Istifham itu untuk bertanya itu. Seperti a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. A'anzartahum itu dibaca A-nya cuma sekali boleh, tapi harus panjang. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
sama, artinya apakah. Tapi bacanya harus panjang. A'angzartahum atau angzartahum boleh. Baca badal ya. Baca badal. Bukan badal, apa namanya? Istifham. Istifham itu dalam ilmu nahwu yang digunakan untuk bertanya. A'angzartahum, apakah ketika engkau memberikan peringatan kepada mereka? Atau dibaca angzartahum, apakah, sama artinya, hanya beda metode membaca. Ada orang azan tuh, jadi rapat asyhadu dipanjangin tadi. Asyhadu. Oh, ya keliru. Artinya salah, nanti beda artinya. Iya, artinya apa? Kalau asyhadu kan kita bersaksi. Asyhadu, saya bersaksi. Kalau asyhad, kalau haknya panjang malah jadi apa itu? Nah, itu dia. Saya sering dengar itu. Pokoknya keliru aja gitu. Mungkin nggak lihat bacaannya apa. Ayo, karena dia azan kan karena denger-denger, Pak. Kita loh yang bisa baca, apa pernah melihat tulisan bacaan azan? Enggak kan? Iya, karena seringnya denger lama-lama bisa. Begitu bisa, loh wiridan ini, wiridan yang habis sholat dari astagfirullah sampai doa itu saya nggak pernah ngapalin. Gara-gara dari kecil ikut jamaah, asal dulu di kampung saya itu kan anak kecil taruh di depan. Pokoknya barisan depan itu anak kecil semua, belakang baru orang tua. Dulu di kampung saya itu ada namanya Kiai Fauzan. Saya sih nggak nemui orangnya, cuman cerita guru-guru saya itu dari beliau. Kiai Fauzan itu menerapkan kebijakan bahwa santri itu taruh di depan, anak-anak kecil. Berarti mereka kalau mau bercanda, mau kabur, di belakang orang tua. Jadi kayak dipaksa kita lama-lama wiridan sampai selesai, lama-lama kan apal. Padahal nggak pernah lihat tulisannya loh, dari Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyum dan seterusnya. Ya sama kayak azan, qomat. Itu yang karena seringnya denger, lama-lama bisa. Makanya kalau ditanya tulisannya gimana? Mbok. Iya man yo. Iya, tulisannya mbok. Wis pokoknya kalau orang baca begitu ikut begitu. Allah yamudda hamzatal jalalah, tidak boleh memanjangkan hamzah dalam lafaz Allah. Fa in maddaha, maka kalau memanjangkan hamzah, falatan akid, maka tidak sah sholatuhu, sholatnya. Baik di takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram ini kan rukun qauli, rukun bacaan. Justru kalau disengaja dan dia tahu artinya, wah bahaya. Seakan-akan dia nggak percaya bahwa Allah itu maha besar. Allah itu kalau diterjemahkan apa benar? Allah maha besar. Li'annahu, karena sesungguhnya memanjangkan itu yang qalibu, merubah min lafzil khobaril insya, dari khobar insya. Khobar insya itu artinya kabar berita, informasi mengabarkan bahwa Allah maha besar. Ilal istifham, berubah menjadi istifham. Istifham itu bertanya, apa benar tadi Allah maha besar? Ai al istighbar, artinya minta kabar. Minta kabar itu berarti bertanya. Jadi kalau membaca Allah itu belum sholat aja udah batal itu. Kan belum sholat tadi. Kalau udah bar itu baru dia sholat. Baru udah sholatnya udah batal. Lah kalau pengen manjangin ya di lamnya, bukan di hamzahnya. Allah kan di lamnya itu tadi. Namanya lam jalalah, dibaca tafkhim. Kalau depannya kasroh dibaca tarkik. Kulillahumma, kuli kan kasroh, Allahumma menjadi kulillahumma. Tapi kalau depannya fathah atau dhammah dibaca tafkhim. La tapi dibaca seperti o. Iya kan? Allah. Kalau kan Allah. Kalau dibaca secara tekstual kan Allah kan ya. Memang ada la jadi lo.
Iya. Nah, kalau India begitu. Coba film-film India dulu. India, Pakistan, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Film-film India yang dulu apa? Joda Akbar apa ya kan begitu adatnya. Wa yajuzu dan boleh isqatuha menggugurkan hamzah idza wasalaha ketika diwasolkan atau disambungkan bima qablaha dengan apa yang ada di sebelumnya. Nahu contohnya. Nah, itu contohnya itu. Menggugurkan, menghilangkan hamzahnya kalau disambungkan dengan bacaan sebelumnya. Kalau kita kan misalnya yang bacanya kan usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman, diputus kan baru Allahu akbar. Kalau seandainya disambung sholli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imamanillahu akbar. Berarti kan hamzahnya malah hilang ya? Boleh. Orang yang sering keliru itu ketika membaca kulhu itu. Ketika diwasol, ketika diputus memang benar kul huwallahu ahad berhenti, Allahus somad berhenti. Tapi kalau ia membaca nyambung kok kul huwallahu ahad Allahus somad salah. Harus menambahkan nun wiqayah. Nun wiqayah itu bacanya begini, kul huwallahu ahadunillahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Patokannya itu kalau ada tanwin kan aslinya kan kul huwallahu ahadun. Terus tanwin itu disambungkan dengan huruf berikutnya. Maka huruf berikutnya, huruf pertamanya hilang diganti dengan nun. Kan aslinya kul huwallahu ahadun Allahus somad. Lah, dunnya itu berubah menjadi domah, terus Allahnya menjadi nun di kasroh. Jadi bacanya kul huwallahu ahadunillahus somad. Kalau tahlilan kan biasanya begitu ya. Kul huwallahu ahadu Allahus somad. Salah. Padahal umum kita dengar begitu ya. Itu salah. Dalam ilmu qiraah salah. Yang benar qul huwallahu ahadunillahus somad. Kecuali bacanya diputus. Lah mutus bacaan dan nyambung itu tandanya napas. Kalau qul huwallahu ahad, ambil napas. Allahus somad benar. Tapi kalau enggak ambil napas, bacanya kalau qul huwallahu ahad Allahus somad salah. Yang benar qul huwallahu ahadunillahus somad. Memang kalau yang enggak umum malah kelihatannya kok gitu bacanya. Padahal dikira gaya-gayaan, padahal yang benar ya itu. Kayak yang baca qul huwallahu ahad Allahus somad dalam ilmu qiraah salah. Biar udang-udangnya gede, jubahnya gede. Kalau bacanya begitu ketahuan nggak pernah belajar ilmu qiraah Quran. Bacanya qul huwallahu ahadunillahus somad. Sama kayak Fatihah. Membaca Fatihah kalau disambung itu huruf terakhir dihidupin. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Berarti umpama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Huruf terakhir dihidupin. Ini seringnya kita baca dengernya ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Salah. Yang benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Huruf terakhir dihidupin. Pokoknya patokannya kalau nyambung huruf terakhir itu harokatnya dihidupin.
Kayak bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir dan seterusnya. Yang sering kita dengar yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal, itu salah. Yang benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya, kalau itu belajar qiraah, cara membaca Al-Qur'an yang benar. Cuman yo wis bola. Di masyarakat wis kadung. Kadang kalau udah kadung dikasih tahu malah angel. Iya, kadang malah sok tahu lu. Apalagi misalnya Eman ngasih tahu man yo. Sama lu. Oh, jadi sekretaris RT aja belum dia lantik. Mau salah pula-pulan lu. Ini dari engkong saya belajarnya begini nih. Ya, itu kalau belajar qiraah. Kok sampai ke situ. Wa yajuzu isqatuha, dan boleh menggugurkan hamzah idza wasalaha bima qablaha, apabila itu disambung dengan bacaan sebelumnya. Nahu imaman au ma'mumanillahu akbar. Berarti hamzahnya gugur alias hilang. Lakinnahu, akan tetapi cara baca seperti ini khilaful aula, menyelisihi yang utama. Berarti lebih baik tidak. Lebih baik ya diputus makmuman lillahi ta'ala baru Allahu akbar. Bihilafi hamzati akbar, berbeda dengan hamzah dalam lafaz akbar. Idza wasalaha, ketika disambung, la yajuzu, tidak boleh, isqatuha, menggugurkannya, li'annaha, karena sesungguhnya hamzah dalam lafaz akbar itu hamzatu qat'in, hamzah qotok. Kan hamzah itu ada namanya hamzah qotok, ada hamzah wasol. Hamzah wasol itu hamzah yang kayak tadi loh, qul huwallahu ahadunillahus somad. Wasabi'u, yang ketujuh. Nah, ini yang sering kalau anak-anak takbiran ini. Adamu mad dibai akbar, harus tidak adanya memanjangkan ba dalam lafaz akbar. Tidak adanya mat itu artinya panjang. Bai akbar dalam lafaz akbar. Jadi dosa, bukan dosa ya. Kalau disengaja berdosa. Misalnya akbar. Nah, itu yang salah tuh. Lah kalau anak-anak takbiran biasanya kan begitu ya. Allahu akbar. Kok ngaku ternyata. Ya mau gitu diajarin. Salah, man. Artinya karena berubah drastis ini masalahnya. Ya kalau anak-anak kan niru lagunya siapa dulu, Pasha Ungu ya. Bener ya, Pasha Ungu apa Ari sih dulu? Pasha ya. Allahu akbar. Kalau Ungu bukan begitu. Allahu akbar. Allah maha besar. Kan baknya dipanjangin ya. Cuman kayaknya dulu itu ada yang protes, akhirnya di itu ulang. Di aransemen ulang. Barnya jadi pendek. Mungkin ya, mungkin ada yang protes kali. Karena ini artinya drastis loh berubahnya. Falau qala, maka seandainya orang itu membaca Allahu akbar, baknya panjang, lam tanaqid sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Allahu akbar. Biar kelihatan khusyuk gitu ya. Apalagi sambil matuk-matuk gitu ya. Sambil Allahu akbar. Wayaknya khusyuk, ternyata salah. Wah, berarti modal ngaji ini bisa nyalain orang ini kalau ada orang takbiran salah ya. Wih, salah itu. Di rumah saya ada kitabnya. Ada kitabnya. Yang mana? Nah, baca sendiri, bacain. Baca sendiri. Kok bisa?
sendiri ya. Ini bacaan mana? Tuh. Makanya ngaji biar bisa. Man ya. Kalau ada yang ngeyel man. Ada kitabnya, saya ada kitabnya tuh. Halaman berapa di buletin man? Lu datang aja gini ke PFP 124. Falau qala Allahu Akbar, baknya panjang, lam tan akid sholatuhu, maka batal sholatnya. Sawaun sama aja fathal hamzati dengan fathah hamzahnya akbar, au kasriha atau kasrohnya ikbar. Lianna akbar, baknya panjang karena ada alif setelah ba itu. Bifathil hamzati, dengan membaca fathah huruf hamzahnya akbar, itu jam'u kabaro, bentuk jamak dari lafaz kabaro. Bifathata ini dengan fathah dua-duanya yaitu kabaro. Mislu sabab, semisal lafaz sabab jamaknya asbab. Sabab sudah menjadi bahasa kita ya, sebab jamaknya menjadi asbab. Kabar jamaknya menjadi akbar. Wahua yaitu ismun, nama, litobli, untuk apa itu, wadah apa gendang apa itu loh. Al-kabir yang besar, lahu wajhun wahidun, yang punya mulut cuma satu. Berarti cuman dia kayak semisal ini lah dulu. Duk. Nah itu bawahnya ini itu ya namanya akbar. Kalau gampangnya kalau panji ya namanya apa ini? Kalau atas kan tutup ya. Kalau bawah pantat panji. Itu kalau akbar bacanya panjang artinya pantat panji. Kemarin takbirannya Allah pantat panji gitu berarti. Ayo. 14 tahun yang lalu. Kemarin lebaran haji takbirannya gimana? Beda itu udah. Nah iya, kalau punya anak, punya cucu namanya akbar, itu memang besar kan. Itu kalau orangnya dekat, kalau orangnya jauh Tanda panci. nah ya kalau orangnya jauh manggilnya gimana? Bar. Kalau enggak, kalau lagi kesel akbar dibilangin susah amat. Pantat panci. Ya iya, kasihan amat ya. Makanya yo ketika membaca takbir jangan memanjangkan huruf ba, artinya itu. Wa yujma'u aidan, dan dijamakkan pula ala kibarin, dari lafaz kibar, mislu jabal wa jibal, seperti lafaz kabaro jamaknya kibar. Wa ikbar, dan lafaz ikbar bikasril hamzati, dengan kasrohnya hamzah, ismun min asma'il haidi, itu nama dari darah haid. Oh kan, cuman beda panjang sama pendek aja artinya bahaya. Bisa diartikan pantat panci, bisa diartikan darah haid. Makanya kalau baca Allahu Akbar, salah. Lah kalau orang nggak tahu nggak ada hukum. Udah tahu berarti Pak. Sekarang ada hukumnya man, kalau tahu menyengaja yo dosa bisa jadi. Nah, bisa dosa. Walau ta'ammada dzalika tuh. Walau seandainya ta'ammada, ia sengaja dzalika, dengan membaca panjangnya huruf ba akbar, disengaja ketika sholat, kafaro, maka dihukumi kafir. Ngeri. Makanya orang makin belajar kadang makin ngati-ngati, makin ngeri. Mending gak tahu langsung bat-bat. Tadi mau ngaji berarti. Sama kalau kayak kita di
nggak tahu loh jalan itu banyak begal, kita wanteng aja ya. Tapi kalau dikasih tahu di situ banyak begal malah deg-degan ya. Jadi mending Tapi jangan haji. Dari aman ya. Lah iya. Berarti ngajinya jangan dalam-dalam bukan? Di luar-luaran aja gitu ya. Di luar aja. Dari situ kan masih muda, kalau kayak saya Pak itu kan udah tua, cari aman. Wes. Bahaya walau ta'ammada dzalika kafaro. Kalau nyengaja. Lah kalau kemarin-kemarin kan nggak sengaja karena nggak tahu, bukan nggak sengaja emang nggak tahu. Nggak tahu. Makanya orang nggak tahu itu kadang lebih aman deh. Kayak ceritanya Gus Bahak. Gurunya almarhum Al-Fadhillah Kiai Mamun Zubair kan rombongan ziarah apa-apa. Lah ketika bis ini apa tuh remnya bermasalah, itu ada penumpang yang nganteng aja makan, habis makan rebahan. Padahal supirnya udah panik nggak karuan. Begitu turun, karena bis udah bisa dikendalikan turun, Mbah Mun nanya yang penumpang yang tadi loh, Mas sampean kok kayaknya tenang aja. Padahal kan mobil, lah saya mah nggak tahu Mbah, pokoknya pasrah sama sopir. Supirnya kan panik nggak karuan kan, penumpangnya anteng. Maka ya mending nggak tahu. Berarti nggak usah ngaji. Makin tahu kadang malah makin ya Allah gini ya. Wal iyadu billahi ta'ala, atau dalam bahasa lain na'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Jangan sampai udah tahu tapi menyengaja membaca dengan memanjangkan huruf ba. Yang rawan itu memanjangkan hamzah dalam lafaz Allah dan memanjangkan huruf ba dalam lafaz akbar. Nah, jangan akbar. Adzan sering adzan orang. Adzan yang paling sering saya dengar malah kalau takbiran. Karena ngikutin lagunya, ngikutin cengkoknya itu. Kan enak ya sambil mukulin beduk nih. Allahu Akbar. Kan enaknya diayun-ayun gitu kan ya. Iya sambil mukulin beduk. Padahal itu salah. Itu kalau disengaja. Itu kan walau ta'ammada, kalau orang itu sengaja. Kalau nggak sengaja ya rapopo, apalagi nggak tahu. Kalau bercanda Lah, bercanda. Dia bercanda tahu kok enggak itu? sekarang udah tahu sekarang. Maka mendingan nggak tahu ya. Iya. Kenapa tadi hadir sih, Man? Lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminu yang nomor 8. Allah yushaddidal ba, tidak mentasdidkan huruf ba. Falau syaddada, seandainya mentasdidkan huruf ba bi anqala, dengan membaca. Biasanya yang kejeblos ini yang orang-orang logat ngapak ini. Allahu Akbar. Itu kan mentasdidkan huruf ba kan namanya. Allahu Akbar. Iya, Allahu Akbar. Ya kan baknya jadi dua kan itu. Iya. Biasanya pelakunya yang ngapak. Ayo coba Riz. Kayak yang gol ya. Pembelaan. Tapi malah susah lapasnya kalau Cakep kuantitas. ya. Nah, ya kalau sampean coba Aris. Allahu Akbar. Iya takutnya Allahu Akbar. Iya kan jadinya baknya ditasdid kan. Cuman di sini tidak dijelaskan kenapa alasannya. Hanya tidak boleh mentasdidkan huruf ba. Lam tan akid sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Makin sulit ya ternyata ya.
Wa tasi'u yang nomor 9, alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan atau mutaharrokatan bainal kalimataini. Hendaknya tidak menambah wawan sakinatan huruf wawu yang disukun au mutaharrok mutaharrikatan atau mutaharrokatan bacanya berarti ro au mutaharrokatan atau yang diharokat bainal kalimataini di antara dua kalimat. Walau zadaha, kalau seandainya ia menambah ka'ayyakula seperti dia membaca Allahu Akbar. Ya kalau ada buak. Lah itu. Ada ya. Allahu Akbar. Nah, itu kan seakan-akan menambahkan huruf wawu di tengah. Allahu Akbar. Berarti kan menambahkan huruf wawu di tengah kan? Itu bukan segot, bukan bentuk bacaan takbir lagi. Kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar berarti Allah dan Maha Besar. Kalau dan Maha Besar berarti kan yang sifatnya Maha Besar kan bukan Allahnya. Ada dannya ya. Allah dan Maha Besar. Eman ganteng. Bedakan sama eman dan ganteng. Beda kan ya? Nah, iya beda. Dan ganteng itu ganteng siapa? Bisa jadi siapa gitu ya. Iya. Kalau eman ganteng berarti yang ganteng eman. Tapi kalau eman dan ganteng beda. Allah Maha Besar. Berarti yang Maha Besar Allah. Tapi kalau Allah dan Maha Besar berarti yang Maha Besar bukan Allah. Oh, ya Pak Kohar malah. Oh, ada-ada aja. Udah anteng-anteng khusyuk. Nah, maka jangan menambahkan huruf wawu di tengah, baik disukun mati atau diharokat. Seperti contoh ya Allahu Akbar. Nah, biasanya yang banyak yang ini ya. Ini juga banyak juga ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ini nyat. Oh, aik malah lain lagi malah aik. Itu nganu apa? Boy apa itu? Allahu Akbar gitu ya. Apa itu malah? Akbar jadinya akbar gitu ya. Oh, bacaan imalah berarti itu. Seperti majroha dibaca majreha. Tapi enggak tahu artinya apa itu. Ada lagi saat itu kalau lagi tahiyat kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi azan dibaca gitu juga Ustaz. Asyhadu an la wa qomat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna kalau itu enggak masalah sebetulnya. Enggak masalah kayak itu. Enggak ngaruh. Cuman didengarnya enggak pantas. Lah iya, cuman pantas sama enggak pantas itu. Kan maunya enggak ada. Jadi wa asyhadu. Enggak masalah kalau itu sebetulnya. Wong tidak merubah apa-apa. Kalau ini kan merubah, karena ini dalam sholat itu kan harus apa ya? Kalau sholat itu ibarat ukuran mah harus plek, paten. Karena hadis Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Bisukunil wawi dengan mensukunnya huruf wawu, berarti Allahu Akbar. Allah wallahu akbar bi harokatiha lam tanakid, maka tidak sah sholatuhu sholatnya. Makin sulit. Wal ashiru, dan yang nomor 10, alla yazida, hendaknya tidak menambah wawan huruf wawu qoblal jalalah, sebelum lafaz Allah. Fa in zadaha, kalau ia menambahkannya bi ayyakula, dengan membaca wallahu akbar, menambahkan huruf wawu di sebelum lafaz Allah, lafaz jalalah. Jadi wallahu akbar fala tanakid, maka tidak sah salatnya.
Falatan akid maka tidak sah sholatuhu sholatnya. Li adami taqaddumi ma yu'tafu alaihi, karena tidak adanya yang diatofkan sebelumnya. Diatofkan itu artinya disambungkan itu. Dan itu kan kalimat sambung kan. Lah sebelumnya kan nggak ada kalimat apa-apa. Kalau syahadat tadi kan udah ada kalimat sebelumnya, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah itu kalimat pertama, kemudian wa asyhadu anna, wa-nya itu sebagai penyambung dari kalimat pertama ke kalimat kedua. Lah kalau wallahu akbar, kalau seandainya itu sebelumnya ada kalimat, ya dibenarkan, tapi kan sebelumnya nggak ada kalimat. Maka tidak dibenarkan menambahkan wawu. Wawu itu namanya wawu atof. Atof itu sambung. Kalau bahasa Indonesia kan dan itu kan termasuk kata sambung ya. Nah, wa itu kalau ilmu nahwu namanya wawu atof, kalau Indonesia namanya kata sambung. Bihilafis salami, berbeda dengan salam. Kalau salam boleh. Misalnya assalamualaikum, kok orang membaca wassalamualaikum ada wa di depannya, boleh. Karena salam itu kalau apalagi dalam sholat, karena sebelumnya kan udah ada kalimat-kalimat yang ada dalam bacaan tahiyat. Innaka hamidum majid. Nah, berarti kan udah ada kalimat sebelumnya, baru wassalamualaikum boleh. Karena wawu itu wawu penyambung. Kalau dalam bahasa Arab namanya atof. Atof itu penyambung. Lah yang namanya penyambung berarti kan ada dua sisi. Ada yang mendahului, ada yang didahului. Nah kalau takbir, apalagi takbiratul ihram itu kan pendahulunya nggak ada. Maka tidak dibenarkan memakai wawu yang ada dalam lafaz Allah wallahu akbar. Wal hadi asyara nomor 11 wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau takbiran boleh itu Pak? Kalau takbiran kalau itu boleh. Kan di tengah adanya. Yang ini